mengucap syukur kepadamu. Kasih-Mu sangat baik buat kami, terlalu besar. Kami alami tiap-tiap hari dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami rindu supaya dalam kasih-Mu itu kami diajarkan setiap waktu untuk berharap kepada Tuhan dan mengarahkan seluruh hidup kami hanya kepada Tuhan. Di kesempatan malam penuh berkat ini, bersama semua sahabat pelayanan di sini dan semua jemaat Facebook dimanapun berada, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan tolong kami, supaya oleh kekuatan Roh Kudus-Mu kami dimampukan. Bukan saja untuk mengerti firman Tuhan, tapi lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati setiap hati yang disiapkan untuk pemberitaan ini. Tolong jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, selamat malam buat kita semua. Dalam sukacita kita pada hari ini, saya rindu mengajak kita membaca dan merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab. Menurut surat Galatia pasal 1 ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Galatia pasal 1 ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata demikian. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Yang ada di sini semuanya shalom. Selamat malam buat kita semua. Puji nama Tuhan, kita masih bisa berkudapa di malam penuh berkat, malam penuh sukacita. Kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Sebelum saya berkhotbah, untuk bagian ini saya ingin sampaikan kepada saudara 1-2 hal. Pertama, dari Liliba, dari keluarga Bapak Pendeta Jeffrey Watileo bersama Mbak Inge, kami ucapkan selamat malam buat kita semua. Kita tepuk tangan dulu buat Om Jeffrey yang luar biasa. Terima kasih. Selamat malam, Tuhan memberkati. Terima kasih. Juga yang kedua saya ingin sampaikan kepada kita buat teman-teman lagi mempersiapkan semua. Kalau Tuhan berkenan, besok itu kita selain Facebook kita akan pakai Zoom supaya kita lebih interaktif, kita bisa bicara, kita bisa memberi tanggapan, kita bisa lebih interaktif, dan saya kira itu jalan yang semakin baik. Kita bisa bisa memaksimalkan semua hal yang ada daripada ini media dong kita hanya pakai foto-foto. Kan lebih baik kita saling memberkati. Amin. Tuhan memberkati kita. Baik. Saudara-saudara, malam hari ini saya mengajak kita merenungkan bagian ini dari Galatia pasal 1 ayat 17 sampai ayat 21. Sebenarnya itu kisah ulang. Kisah kembali tentang pertobatan Paulus. Saya mau tanya saudara, apakah saudara sudah bertobat atau belum? Saya kalau berkhotbah saya suka bilang kepada orang-orang, karena itu bertobatlah. Kalau tidak bertobat minimal berobatlah. Itu ada sakit itu. Sakit. Nah, kalau saudara bertobat, coba saudara renungkan. Saudara renungkan, kapan sebenarnya saudara bertobat? Coba renungkan kembali, kapan waktu pertama kali saudara ambil keputusan, saya bertobat, saya menerima Yesus, saya mau untuk membangun hidup ini berkenan kepada Tuhan, menanggapi kasih karunia yang sudah Tuhan berikan buat kita. Terima kasih banyak. Oke, iya Pak Adolf Ambalabi, nanti besok kita pakai Zoom. Berharap itu terjadi. Kita berdoa bagi teman-teman tim di sini, TYM, Om Ivan dan teman-teman semua. Tuhan berkati supaya besok semua jalan dengan baik. Amin. Nah,
Saudara-saudara, kalau saudara bertobat, sudah berpikir dapat waktu saudara bertobat, kira-kira apa sih yang saudara lakukan setelah pertobatan itu? Apa yang saudara lakukan? Saya kira itu akan menjadi penting sekali di waktu di mana kita renungkan, waktu saya bertobat itu harus sebuat apa ya? Karena salah-salah mengelola itu semua, kadang-kadang orang yang bertobat itu jadi sombong. Dia sudah bertobat supaya, tapi dia lupa untuk tidak rendah hati. Dia jadi sombong sekali, sombong rohani. Jadi dari sombong yang dunia punya, pindah ke sombong rohani. Sebenarnya itu juga belum bertobat. Nah sekarang saudara-saudara belajar dari pertobatan Paulus. Saya mau ajak kita untuk merenungkan satu dua hal. Untuk kita lihat bahwa ternyata memang beberapa hal ini penting dalam sebuah pertobatan. Kenapa? Karena saudara tahu kita kadang-kadang merasa sudah bertobat. Yaitu Faradila bilang sesudah bertobat pasti jatuh lagi dalam dosa. Itu ada beberapa soal di situ. Tapi mari kita lihat apa yang penting di situ juga sekaligus. Saya ingin sampaikan kepada kita, jangan biarkan diri kita didakwa terus oleh iblis. Kalau kita bertobat pasti kamu jatuh lagi. Bertobat pasti jatuh. Jangan biarkan iblis menguasai kita dengan pikiran-pikiran seperti itu. Jangan. Kita berkuasa untuk itu. Yang kita percaya Tuhan mampu untuk menolong kita di situ. Amin. Baik. Sekarang kita lihat saudara-saudara. Pembacaan tadi memulai sesuatu yang indah sekali. Ayat 17 bilang begini. Ayat 17 bilang begini. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Saudara lihat, Paulus waktu bertobat, dia tidak langsung pergi ke Yerusalem. Yerusalem itu apa tuh? Itu bukan sekedar sebuah pusat pemerintahan. Bukan. Ada bait Allah di sana. Orang-orang ada di sana. Ada kumpulan orang-orang yang beribadah di sana. Di bait Allah. Begitu Paulus waktu bertobat, dia tidak cari duluan tempat itu. Dia tidak pergi ke kota itu. Dia tidak pergi ke bait Allah itu. Untuk saya bayangkan kalau dia pergi ke situ, pasti dia langsung bangun dan buat kesaksian di situ. Dia langsung kasih kesaksian di situ. Banyak orang sering mulai dengan itu. Saya tidak mengatakan salah. Tapi nanti sebentar kita bisa lihat, kadang-kadang kalau hati tidak kuat di situ, justru kita bukan bersaksi, tapi kita justru mau menyatakan diri kita lebih besar dari Tuhan. Berhati-hatilah di situ. Paulus tidak duluan pergi ke sana, ke bait Allah. Padahal kalau dia langsung pergi ke bait Allah di Yerusalem, saya kira itu akan menjadi sesuatu yang indah juga. Tapi ada tantangan di sini. Nah, sebentar kita bicara. Kenapa demikian? Baik. Lalu kemana dia sesungguhnya? Setelah pertobatan itu disampaikan bahwa dia tidak pergi ke Yerusalem, tapi dia berangkat ke tanah Arab. Dia tidak pergi ke Yerusalem, tapi dia pergi ke tanah Arab. Pasti saudara bertanya, dia pergi untuk apa di tanah Arab? Dia pergi untuk apa di tanah Arab? Jawabannya ringan saja. Dia pergi untuk merenungkan. Merenungkan sebuah peristiwa penting dalam tanda petik pertobatannya. Paulus itu kurang apa, saudara? Paulus itu seorang yang pintar. Dia murid dari Gamaliel yang luar biasa. Dia seorang Yahudi yang taat. Jangan bicara hukum-hukum Yahudi dengan dia. Jangan bicara hukum Taurat dengan dia. Semua dia tahu habis. Bahkan bukan sekedar tahu, dia melakukan semuanya dengan baik. Paulus kurang apa? Tapi ada sebuah pengalaman spiritual yang lain. Ada sebuah pengalaman bersama Tuhan yang membuat dia mesti berpikir berulang-ulang kembali. Dia harus berpikir ulang. Ini apa ini? Dalam perjumpaan dia dengan Tuhan. Dia memikirkannya kembali. Dia merenungkannya kembali. Di mana dia pergi ke tanah Arab. Dia berdiam diri sejenak di sana. Dia merenungkan apa sesungguhnya yang terjadi. Nah, ini penting, saudara. Ini penting. Kenapa, saudara? Banyak orang ketika bertobat, ketika Tuhan bekerja, ketika Roh Kudus mengubah dia tidak ambil waktu untuk perenungan lebih duluan.
Perenungan itu tidak sekedar berdiam diri semata. Perenungan itu juga sekaligus sebuah pembekalan diri. Pembekalan diri. Dalam perenungan itu, saudara, kita butuh dibekali. Kita minta Tuhan. Kita bukan saja bertanya kepada Tuhan. Tapi dalam perenungan itu kita membekali diri kita dengan apa yang perlu harus diisi dalam hidup kita tiap-tiap waktu. Apalagi ke depan itu adalah sebuah pelayanan. Kenapa perenungan diri itu penting? Saudara, dalam perenungan diri itu orang mengambil waktu untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena dia hamba Tuhan. Karena dia orang yang diselamatkan. Setiap orang yang diselamatkan mesti punya waktu khusus dan waktu pribadi dengan Tuhan. Saudara jangan karena bertobat, saudara sibuk dengan pelayanan. Saudara sibuk dengan jadwal-jadwal. Sampai tidak ada waktu pribadi dengan Tuhan. Berhati-hatilah. Jangan sampai kita sebut diri bertobat, bawa itu kesaksian pertobatan di mana-mana, waktu perenungan tidak ada, kita waktu lebih banyak dari orang lain, seolah-olah kita lagi beribadah, seolah-olah kita lagi menyaksikan sesuatu, tapi kita terputus hubungan dengan Tuhan. Akhirnya itu jadi masalah. Bukankah kalau kita jatuh, nanti kemudian kita bisa jatuh lagi? Salah satu penyebabnya itu adalah karena tidak ada waktu khusus kita bersama-sama dengan Tuhan. Waktu khusus dengan Tuhan itu menjadi sangat penting. Sangat penting. Kenapa? Waktu khusus itu kita berdoa kepada Tuhan. Kita mensyukuri. Bahkan kita mungkin akan menyatakan, Tuhan siapa saya? Siapa saya? Saya ketika pertama dipanggil dari kampung, waktu masih melayani di kampung, datang ke kantor Sinode Gemit untuk melayani di bidang pekabaran Injil. Saya punya satu doa. Saya bilang begini, Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu saya pun lebih di mana, saya pun kurang di mana. Bahkan pasti Tuhan tahu terlalu banyak kekurangan diri saya. Tapi satu hal yang paling pasti saya percaya Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai saya, tidak ada hal yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan. Itu yang saya doakan. Di sebuah masa perenungan itu. Perenungan itu penting. Kalau saudara merasa bahwa Tuhan menangkap saudara hari ini, jangan buru-buru untuk naik mimbar. Jangan buru-buru naik panggung. Ambil waktu sedikit. Berdiam diri. Ambil waktu membangun perenungan dengan Tuhan. Sebab kalau tidak kita bisa jadi orang yang makan puji. Orang lain makan nasi, kita makan puji. Makan puji rohani itu tidak baik. Itu pertama. Dia pergi ke tanah Arab. Lalu dari tanah Arab dia kemana? Dia pergi ke Damsyik. Dia pergi ke Damsyik. Di Damsyik itu apa sih sebenarnya? Setelah dia bikin perenungan diri di tanah Arab, sekarang Paulus pergi ke Damsyik. Di Damsyik itu apa sih? Dulu ketika dia belum menerima Yesus, dia mau pergi ke Damsyik. Untuk apa? Untuk membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang dia akan masuk ke Damsyik. Bukan lagi menjadi orang yang mengejar-ngejar orang percaya untuk membunuh mereka. Tapi dia masuk ke Damsyik sekarang sebagai saksi. Supaya ketika orang-orang yang tadinya mendengar bahwa seorang pembunuh telah datang, sekarang dia berubah. Dia berubah. Saya bukan lagi pembunuh. Faradilah, waktu akan selalu ada, tetapi niat dan kemauan, ya saya kira begitu. Kita butuh siapkan. Waktu itu disiapkan secara sengaja. Itu dari niat. Iya, niat. Ini dengan Tuhan punya relasi itu ibarat orang pacaran atau orang menikah. Selalu rindu bersama-sama.
Tapi kalau pacaran kok tidak rindu bersama-sama, itu bukan pacaran. Itu dia pun nama apa? Bakawan. Itu dia pun nama poskamling. Pas jadwal baru ketemu. Nah, saudara, saya punya kakak rohani di Kupang, Bolok. Saya tanya tentang Pak Yandi, kakak saya bilang, Bapak adalah orang apa ini? Orang hebat, maaf. Saya biasa ada di persekutuan doa. Persekutuan doa di Kupang banyak. Karena begitu. Nah, mari kita lanjutkan. Dia pergi ke Damsik. Tadinya mereka kenal dia pembunuh sudah datang. Sekarang bukan pembunuh. Dia telah berubah jadi seorang saksi. Bukankah orang-orang akan tercengang-cengang mendengar seorang yang tadinya niat membunuh telah diubah oleh Tuhan untuk menjadi seorang saksi. Itu yang luar biasa. Waktu dia datang, orang mendengar dia akan membunuh. Tapi setelah perjumpaan dengan Tuhan, dia merenung beberapa saat di tanah Arab. Dia kembali ke Damsik. Dia mau kasih tahu, saya tidak lagi akan membunuh saudara. Tapi kita bersama-sama sebagai keluarga Allah di dalam Tuhan Yesus. Itu butuh sebuah keteguhan hati. Itu butuh sebuah kerendahan hati. Kenapa? Karena dia berubah status. Banyak orang saudara-saudara senang kalau dianggap jahat itu. Banyak orang senang dianggap jahat. Kok bisa begitu Pak Pendeta? Bisa, tidak percaya. Ada orang itu ketika dia sedikit tertekan, dia bilang, lu jangan cari saya marah. Saya ini. Jadi kalau mau kasih tahu bilang kita itu hebat, kita segala macam tuh, orang suka itu. Nah sekarang dia akan berubah. Paulus berubah. Dari yang tadi persiapan untuk membunuh, dia sekarang datang untuk memberkati. Ini luar biasa. Pertobatan saya ketika mendengar firman Tuhan dari Pak Pendeta, benar-benar saya rindu akan firman Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Itu kerinduan yang baik. Kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Hati kita terbuka. Minta Roh Kudus jamah kita. Supaya kita siap. Kan waktu kita dan Tuhan itu kita diisi toh. Makin diisi itu yang kita pergi untuk menjadi saksi. Jangan hanya pertobatan tidak diisi bersaksi. Itu bahaya. Begitu. Nah saudara-saudara, sudah 2 tempat. Ada 4 tempat. Nah, di tangan Tuhan kau akan selalu alam terus dibentuk asal membawa diri. Amin. Kita ada di mata air kehidupan yang terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir. Saya mau sampaikan lanjutan. Sudah 2 tempat. Pertama, dia pergi ke tempat untuk perenungan. Yang kedua, dengan berani sekali dia masuk ke satu tempat yang tadinya tujuan untuk menghancurkan orang-orang percaya di situ. Sekarang dia berubah. Dia menjadi seorang saksi. Saya kira banyak orang akan tidak percaya hal itu. Bukankah itu yang saudara alami? Saya percaya bahwa yang mengikuti ibadah ini, mungkin dia juga orang yang ketika dia bertobat dulu orang tidak percaya. Bahkan orang bilang begini, dia sudah bertobat, nanti kita lihat kapan dia jatuh kembali. Mungkin orang bilang begitu. Sekarang, ketika Paulus masuk ke Damsik, ada banyak pertanyaan muncul di situ. Jangan-jangan dia umpan-umpan saya. Jangan-jangan dia sengaja datang sebagai saksi. Padahal dia maksud akan membunuh kita semua. Orang was-was di situ. Tapi mereka kemudian mendengar. Ini luar biasa saudara. Dia datang. Tidak disambut begitu saja dengan luar biasa. Tapi dia membawa sejumlah hal yang membuat orang-orang Kristen di Damsik itu berpikir kembali. Ini orang siapa dia? Masa lalunya itu sangat kuat sebagai seorang pembunuh. Tapi sekarang dia mau untuk pikiran-pikiran tentang dia yang pembunuh itu dihilangkan semua. Sekarang dia hadir sebagai seorang yang memberkati. Saudara dengar Paulus waktu masuk di situ. Paulus waktu masuk di Damsik, dia hanya berbicara tentang bagaimana dia memberkati. Dia memberkati. Itu yang luar biasa. Ada orang kalau bersaksi dia bilang, dulu yang tukang pencuri ini, dulu yang tukang perampok ini, dulu yang tukang judi ini. Jadi dia cerita dia pun dulu semua.
Akhirnya ketika dia bertobat juga orang bilang, lihat itu tukang pencuri itu. Karena dia lebih banyak bercerita tentang dirinya. Nah saudara, itu tempat kedua. Dan sebentar kita simpulkan. Nanti sebentar kita simpulkan. Yang ketiga saudara-saudara, jadi setelah dari tanah Arab, dia pergi ke Damsyik. Lalu 3 tahun di Damsyik, dia pergi ke Yerusalem. Dia pergi ke Yerusalem. Memang pembacaan situ bilang begini, untuk berjumpa dengan Kefas, Petrus. Menumpang di rumahnya itu 15 hari. Dia tidak berjumpa siapa-siapa kecuali dengan Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Ini sebuah keterangan yang menarik, saudara. Kenapa keterangan ini menarik? Karena dia kembali ke Yerusalem ini 2 hal saya ingin sampaikan ya berkaitan dengan ini, saudara. Waktu dia pergi ke Yerusalem, ini dia akan pergi untuk mendapat hinaan. Dia akan berjumpa dengan orang-orang yang kenal dia sebagai orang yang sangat giat dulu mau pergi dari tempat ini untuk pergi bunuh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan sekarang dia akan kembali. Dia akan berjumpa dengan hinaan demi hinaan. Dia akan berjumpa dengan banyak sekali pertanyaan. Dia berjumpa dengan banyak sekali percakapan sekaligus argumentasi yang jangan-jangan bisa mengganggu dia. Bisa mengganggu dia untuk dia berpikir ulang soal pertobatannya. Nah sekarang dia kembali ke tempat itu. Dia kembali ke tempat di mana tadinya dia giat sekali. Dia mau pergi dari situ untuk pergi dan membunuh orang. Membinasakan orang-orang yang percaya pada Tuhan. Sekarang dia kembali. Ini ibarat kita suruh seseorang pergi dan mengambil sesuatu di satu tempat dan dia pulang kosong. Kalau saudara menyuruh seseorang pergi ke satu tempat, lantas dia pulang kosong, apa sih yang saudara rasa? Salom Pak Pendeta, bagaimana maksudnya dengan pertobatan dilakukan setiap hari? Pertobatan dilakukan setiap hari itu, saudara, itu sangat berkaitan bahwa kita manusia ini potensi berdosa itu sangat tinggi. Dosa itu apa? Dosa itu melanggar kehendak Allah. Kita ini satu hari langgar kehendak Allah berapa banyak? Orang-orang penginjilan bilang ada dosa pikiran, perkataan, perbuatan. Nah bayangkan kalau satu hari dosa pikiran satu, perkataan satu, perbuatan satu. Woi, tiap-tiap hari kita dekat dengan dosa. Sehingga kita bisa menyatakan, Tuhan saya mohon ampun. Jangan sampai kita jatuh dalam dosa tiap-tiap saat. Nah, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah diselamatkan, dia punya kecenderungan sekarang bukan kecenderungan melakukan dosa, tetapi kecenderungan untuk dekat kepada Tuhan. Sehingga setiap kali dia mau jatuh dalam dosa, dalam kesatuan dengan Tuhan tadi, Tuhan menarik dia. Dia tuh bawa dia kembali pada jalan. Sehingga tiap-tiap hari dia harus butuh merenungkan kembali. Tiap-tiap hari. Jadi saudara, jangan bangga dengan pertobatan masa lalu. Karena kita masih hidup terus menerus. Itu sebuah pergumulan. Dan karena itu jangan sampai kita melepaskan tangan Tuhan dari kita. Nah mari kita lanjutkan. Saudara di Yerusalem, Paulus akan berjumpa dengan hal-hal itu. Itu bagian yang pertama. Ketika nanti dia dihina, dia diejek, dia nanti berjumpa dengan sejumlah argumentasi dari teman-teman lain yang punya visi penghancuran kepada orang-orang percaya. Itu hal pertama. Tapi hal kedua ini menarik. Dia pergi dan mencari rasul-rasul. Dia pergi dan mencari rasul-rasul. Dia cari Petrus. Tapi dia berjumpa dengan Yakobus. Tidak apa-apalah. Niat ini yang menarik. Kenapa dia mau ketemu rasul? Dia itu ketemu rasul itu hal yang baik sekali. Ada 2 hal. Hal pertama, rasul-rasul itu orang yang dekat sekali dengan Tuhan Yesus masa Yesus hidup. Jadi kalau dia pergi ke sana, mereka akan berbicara banyak sekali. Mereka akan berbagi banyak sekali. Dan kalau dia pergi ke sana, saudara, ini yang kedua. Dia telah membuka sebuah wawasan baru bagi kita semua, termasuk saya. Yaitu, dia mampu berelasi
dengan para pelayan yang lain. Itu penting. Ada banyak orang ketika dia bertobat, dia tidak mampu membangun relasi dengan pelayan yang lain. Ada kecenderungan orang yang bertobat, dia pikas jatuh pelayan yang lain. Kalau ada teman, sahabat, pelayanan tuh jatuh, tugas kita tuh menolong, bukan mempermalukan. Kan Tuhan pakai kita untuk membantu orang, bukan mempermalukan orang. Untuk mempermalukan orang tuh setan juga bisa. Begitu. Saudara-saudara, luar biasa ya. Ini orang setelah dia bertobat, dia merenungkan baik-baik, terus dia pergi ke Damsyik, dia pergi ke Yerusalem. Dia tahu bahwa dia akan berjumpa dengan orang punya, dia pun telinga akan dengar banyak sekali. Papen, jika memang ada pertobatan setiap hari, apakah Tuhan tidak memandang lebih? Oke, ini persoalan munafik. Yang saya maksudkan begini, manusia itu kan identik dengan berbuat dosa. Manusia itu identik dengan berbuat dosa. Seringkali itu kita gagal. Seringkali kita sudah bertobat ini. Kita sudah bertobat. Tapi seringkali tanpa sadar kita marah. Misalnya begitu. Karena ada yang sadar, ada tidak sadar. Karena itu saya ingin mendefinisikan pertobatan tiap hari itu bukan saja sebuah kesalahan yang kita sadari kita lakukan itu. Bukan sekedar itu. Tetapi sekaligus sebuah kesadaran bahwa Tuhan, saya mau pegang kita. Pertobatan itu apa? Mari kita sepakat dulu di sini. Pertobatan itu apa? Pertobatan itu bukan sekedar kita berbalik ke arah 180 derajat. Dari tukang pencuri menjadi tidak pencuri. Bukan sekedar itu. Pertobatan itu perubahan cara berpikir kita. Cara berpikir itu membentuk perilaku. Perilaku itu membentuk kebiasaan. Kebiasaan itu membentuk budaya. Budaya itu membentuk karakter. Sehingga ini perlu dibangun tiap-tiap hari. Karena dalam Tuhan, betapa besar sekali, betapa luas sekali. Sehingga kita mesti datang kepada Tuhan. Sehingga tiap-tiap hari kita butuh di sini. Ini rubah ini cara berpikir supaya kita bertindak dengan benar. Kira-kira itu yang saya maksud. Nah, saudara, mari kita lihat. Lalu saudara-saudara, memang kadang-kadang kita antar pelayan ini betul terjadi persaingan malah. Kita sangat bersaing. Kita saling menjatuhkan. Kita mencari jemaat untuk bukan bawa datang kepada Tuhan, tapi bawa datang ke gereja kita. Bahkan bila perlu ambil dari gereja lain datang di gereja kita. Satu saling menjatuhkan yang lain, satu saling melemahkan yang lain. Tidak saling menguatkan satu dengan yang lain. Saudara lihat, Yakobus mungkin dulu menjadi target. Tapi sekarang mereka bersahabat. Dulu mereka bermusuhan. Sekarang mereka bersahabat. Luar biasa. Beda dengan kita. Dulu waktu sekolah teologi kita bersahabat. Sekarang mulai nama ada sedikit kita mulai bermusuhan. Itu lucu. Jadi dulu dong marah, sekarang dong bersahabat ketika jadi pelayan. Dulu kita sekolah kita bersahabat, sekarang jadi pelayan kita bermusuhan. Ada yang salah dalam kita hidup. Ada yang salah. Saudara-saudara, saya kira waktu perjumpaan dong pertama itu perjumpaan malu-malu itu. Paulus pasti bilang, kawan, saya Paulus. Terus pasti dong bilang, Yakobus bilang, wih Paulus, lu yang betul sah. Ada bawa parang kok. Yang sampai begitu. Karena tiba-tiba orang yang marah dengan kita tak wujud datang di kita perum itu kita pikiran Bapak. Kita pikiran itu. Tapi saudara lihat sekarang. Betapa penting. Mari kita bawa orang kepada Tuhan. Kita bersatu. Bapak Ibu. Jemaat Tuhan semua. Saya mau sampaikan. Iblis tahu kalau kita bersatu dia kalah. Itu iblis tahu itu. Maka kadang-kadang dia bisa pakai kita ini untuk kita tidak bersatu supaya dia menang. Tuhan berdoa, Tuhan Yesus berdoa untuk kita menjadi satu. Bicara tentang perjumpaan. Bicara tentang kesatuan.
bicara tentang hati yang bisa bersatu. Jangan beda pendapat tuh biasa. Beda doktrin tuh namanya doktrin ada untuk memberi jawab terhadap persoalan pada waktunya. Tapi mari jangan sampai kita baku marah. Masa kok sama-sama berpikir yang baik, sama-sama berpikir pelayanan, kok sama-sama baku marah? Kita sebenarnya hamba Tuhan atau hamba apa itu? Ya saudara-saudara, mari kalau ada yang ngerasa tidak beres dengan sesama pelayan, mari kok berdoa baik-baik, ambil masa perundungan, pi tanah Arab, itu pindah pi Damsyik, terus pi ketemu dorang di Bait Allah, di Yerusalem. Berjumpa, tapi jangan pergi sekarang. Papen bagaimana dengan orang yang bertobat setengah-setengah? Orang yang bertobat setengah-setengah itu bukan bertobat. Sebab kalau bertobat itu, dia selesai. Selesai yang dimaksud bahwa, oh cara berpikir saya ini harus saya rubah. Kenapa? Banyak orang bertobat itu berusaha untuk menahan perilaku. Bukan merubah cara berpikir. Makanya tadi saya bilang, kita sepakat dulu. Tetapi kalau tujuan hidup kita hanya untuk memuliakan Tuhan, kita tidak akan bersaing. Amin. Tarigan Grima, Horas. Betul itu. Betul itu. Kalau kita pun tujuan memuliakan Tuhan, tidak akan ada persaingan satu dengan lain. Kau mau bersaing bikin apa? Mau bersaing bikin apa coba? Mau cari popularitas? Justru kalau di dalam Tuhan kita merendah, bukan populer. Tuhan yang populer. Jangan kita yang lebih populer dari Tuhan. Orang terima kita, lupa terima Tuhan. Itu jadi masalah tuh saudara. Om Firdi Daumanu beda pendapat boleh. Yang penting jangan beda pendapatan. Om Firdi ini cari hal saja. Justru karena pendapatan yang berbeda itu kita lagi bersaing. Satu marah satu karena pendapatan yang berbeda. Hormat diberi. Besok Zoom ini pasti lebih seru Ya, bersaing supaya pandang Bapak Ibu Gembala, bersaing supaya dipandang Bapak Ibu Gembala. Bapak Ibu Saudara-saudara, godaan itu besar. Godaan untuk kita tidak saling menerima, untuk kita baku marah itu besar. Tapi mari kita kuasai kita pun pikiran, kuasai kita pun perasaan, apa yang boleh kuasai, biar Roh Kudus yang menguasai itu dan semua akan lebih baik. Untuk apa kita marah-marah, kita bertengkar. Rika Sukamto Lantu, oke, ya yang di Surabaya, Tuhan memberkati dalam perjalanan ya dari Malang ke Surabaya. Baik, saudara-saudara, itu ke Yerusalem. Lalu mari kita lihat bagian yang terakhir. Lalu dia pergi. Ayat 21 ini menarik, disampaikan begini. Sabar, saya baca buat kita. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Saudara, Deborah Iwan, saya sering ketawa-ketawa saja lihat mereka Pak Pendeta. Jangan ketawa saja, berdoa kasih dorong. Sebut nama mereka biar Tuhan menolong. Makanya kita harus mendoakan para pelayan. Amin. Ibu Henrika Nayuan Log di Jakarta, kita sama-sama berdoa. Karena pelayan juga manusia, pasti ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan kepada Tuhan. Kita butuh berdoa. Nah, baik. Dia pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Itu daerah di mana itu? Secara singkat saya ingin mengatakan, daerah-daerah Syria dan Kilikia itu adalah daerah-daerah di Tarsus, kampung halaman dari Paulus. Saudara lihat bertobat, pi tanah Arab, pi menenangkan diri, terus pergi ke Damsyik, tujuan penghancuran. Sekarang dia berubah menjadi saksi, pergi ke Yerusalem, berjumpa dengan teman-teman sepelayanan, bahkan yang dia akui, mereka mendahului saya. Jadi dia hormat kepada senior itu penting. Hormat senior itu penting. Tapi senior itu jangan bikin-bikin. Karena senior di kampus itu hanya ada 2 pasal. Pasal 1, senior tidak pernah salah. Pasal 2, kalau salah, tinjau kembali pasal 1. Ini senior gila. Dia pun nama itu, macam begitulah. Nah, karena itu dia hormat senior. Itu bagus. Nah, itu. Nah, sekarang dia pergi ke Tarsus, pergi ke tempat masa kecilnya. Dia akan bertemu dengan teman-teman masa kecilnya. Dia ketemu Nando, dia ketemu Adi, di Kefa, dong bercerita.
Apa kabar? Dong main gila, dong bercerita kisah dulu ketika mereka masih fiti burung, kutika lereng, itu dong cerita ulang, dong pun kisah. Aduh, itu memang luar biasa. Nah, saudara-saudara, pergi dan berjumpa sahabat-sahabat itu bahasa sahabat yang benar. Saya mau ajak saudara renungkan sekarang. Saudara pernah kembali ke kampung, ketemu dengan teman-teman masa kecil? Pernah toh? Pertanyaan kedua, lalu cerita apa saja? Kadang-kadang tanpa sadar kita temu teman masa lalu tuh, kita cerita kita pun gila-gila sah. Cerita gila dulu, cerita makan puji, sombong, bilang saya itu kalau pikupang tanya saja, tanya. Dan lain sebagainya. Itu sombong itu. Kadang-kadang kita asik bercerita sampai lupa untuk menjadi saksi. Mari kita jujur. Berjumpa dengan sahabat-sahabat masa kecil, banyak sekali bercerita sampai lupa menjadi saksi. Saudara ini penceramah atau saksi? Saudara itu bercerita jubir atau saksi? Saudara itu harus sadar betul kita saksi. Orang saksi itu bukan pembela. Tuhan Yesus butuh saksi, tidak butuh pengacara, pembela. Kita tidak perlu bela Tuhan Yesus. Tuhan terlalu bisa bela dirinya sendiri. Justru kita minta dia bela kita. Tugas kita adalah bersaksi. Juga bersaksi bagi teman-teman masa kecil. Saya pun teman masa kecil paling suka ikut ibadah ini. Selamat malam Om Tanto Suratman. Itu saya pun teman akrab masa kecil sampai masa sekarang. Kami sahabat akrab. Kami dua sekarang bercerita berbeda. Bukan lagi soal masa lalu. Kami bercerita tentang bagaimana kami membangun hidup sama-sama di dalam Tuhan. Kadang-kadang dia telepon, dia panggil saya nama kecil di rumah. Ya, berdoa ke sebetai. Wah, senang itu. Nah, berjumpa dengan teman-teman tuh begitu. Jangan ketemu dengan kawan langsung bilang, 1 botol do. Begin-begin sako. Awas. Itu bahaya sebelum begitu Adi. Ya, jadi berjumpa itu. Rinto hati. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat sekarang. Pertobatan, perenungan, saksi, perjumpaan dengan sesama pelayan, dan perjumpaan dengan masa lalu. Woi, saudara, saya ketika pertama jadi pendeta, berkhotbah sekitar 25 kali dulu baru bisa kembali berkhotbah di muka orang tua yang saya pun bapak kandung, mama kandung sendiri. Kenapa? Mereka tahu saya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Mereka besarkan saya dari kecil-kecil sampai saya sudah besar. Sekarang sanggupkah saya akan berdiri dan bilang, hei, dengar yang saya bicara. Dengar. Tidak gampang. Saya berkisah, ada satu waktu ketika saya pun kakak pertama meninggal. Kan dia meninggal kecelakaan. Saya berkhotbah pemakaman itu. 3 jam sebelum pemakaman itu saya bilang kepada saya pembapa, Pak Manobe, 3 jam ke depan, saya bilang begini, Pak Manobe, di dalam saya ini Pak pu anak, di dalam saya pun diri mengalir Pak punya darah. Yang Pak bicara apapun saya pasti dengar. Tapi 3 jam ke depan saya akan berkhotbah dan itu saya pendeta, saya pelayan Tuhan. Pak mesti mendengar apa yang saya katakan. Karena yang saya katakan bukan dari diri saya, tapi dari Tuhan yang mengutus saya. Serius itu. Saudara lihat, pertobatan, perenungan, saksi, perjumpaan dengan sesama pelayan, terus kembali berjumpa dengan orang terdekat. Dalam sesuatu yang saya sudah berbeda dengan saya masa kecil. Banyak orang itu, saudara, tidak move on dengan masa kecil temannya. Kalau pada masa kecil dia pun teman itu dia biasa suruh-suruh. Pi ambil bola. Bisa. Ketika sudah lewat 20 tahun dia kira ini masih dulu. Duduk. Bilang, ini orang tidak sehat. Ini orang tidak lahir baru. Ini orang belum bertobat. Dia butuh move on dari masa lalu.
Apalagi masih lalu buruk. Pak Pendeta, apakah setiap orang percaya pasti mengalami Tuhan dalam hidupnya dan masing-masing cara berbeda-beda? Iya. Setiap orang yang bertobat, cara Tuhan berjumpa dengan pendeta, beda Tuhan berjumpa dengan Elvina, beda Tuhan berjumpa dengan Nando, beda Tuhan berjumpa dengan Om Jeffrey, beda Tuhan berjumpa dengan Rinto. Perjumpaan yang berbeda-beda ini supaya ketika kita berjumpa dan kita bercerita tentang perjumpaan yang berbeda, lantas kita bilang, ternyata Tuhan kita luar biasa. Pengalaman toh dan Tuhan. Punya pengalaman sendiri dengan Tuhan. Dan itu yang luar biasa. Masing-masing kita berbeda. Karena itu pengalaman dengan Tuhan itu, saudara. Pengalaman dengan Tuhan harus dimulai dari sebuah pengakuan dulu terhadap Tuhan. Masa kita tidak mengaku dengan Tuhan? Saudara, saya suka pakai contoh ini. Kalau ada kita masih bisa bangun pagi saja, orang yang mengalami Tuhan akan bilang begini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan membangunkan pagi ini. Tapi yang tidak mengalami sesuatu itu, dia rasa kalau dia bangun pagi, ya namanya tidur udah pasti bangun. Tidak ada yang istimewa. Tidak ada yang istimewa. Saya takut, saudara, ketika kita hidup, kita menjalani hidup ini, hanya pakai waktu-waktu seperti Kronos. Pak Pendeta, kalau sudah melayani di mimbar tetapi masih kumpul kebo, itu sudah bertobat atau belum? Apa saya perlu jawab? Saudara-saudara, karena itu maka saudara mesti dengar ini, jemaat Tuhan yang kekasih. Saya mau kasih tahu kita. Tindakan itu lebih kuat dari kata-kata khotbah. Kesalahan kita terbesar adalah kita kira berkhotbah itu yang melayani. Sampai lupa bahwa sikap hidup kita itu sebuah khotbah. Atau saya pakai bahasa lain, bilang begini, dengar. Ini kalimat penting. Bahwa sesungguhnya, saya semua bahwa sesungguhnya kemerdekaan. Bukan itu. Saya mau kasih tahu kita begini, saudara-saudara. Saya mendampingi teman-teman pendeta, adik-adik pendeta baru yang mau ditabiskan. Saya kasih tahu orang yang begini, dengar. Khotbah yang baik itu hanya sebagian kecil dalam kehidupan pelayanan. Khotbah yang baik itu sebagian kecil dari kehidupan pelayanan. Karena yang lebih besar dari semua itu adalah tindakan hidupmu. Itu khotbah. Makanya orang kalau saya ajar ilmu homiletika, ilmu berkhotbah, orang tanya saya, Pak Pendeta, khotbah yang baik itu yang karmana? Saya lupa maksud. Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Saya bilang khotbah yang baik itu bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omong karmana, bikin begitu. Jangan omong lain, bikin lain. Ya saudara lihat, kadang-kadang kita kagum kepada pendeta yang berkhotbah baik. Kita tidak lihat dia punya kehidupan. Nah itu saya kira masalah di sini. Karena itu saudara-saudara, kita semua butuh dalam persiapan khotbah itu bukan sekedar persiapan kata-kata, tapi persiapan diri sebagai saluran yang kepada jemaat Tuhan ingin menyalurkan berkat-berkatnya. Kita mesti menjadi saluran yang berkenan. Karena itu kita butuh terus mencari kelemahan, kekurangan kita di mana. Bungkus, tutup. Minta Tuhan menolong kita di situ. Nah ini penting tuh buat kita saudara. Supaya betul-betul kita hidup dalam sukacita pelayanan ini. Tuhan itu luar biasa. Pekerjaan yang mau kudus ini dia percayakan pada kita yang tidak kudus sebenarnya. Tapi dia tahu karena dia memberikan pekerjaan yang kudus itu pada kita. Maka dia mau untuk melatih kita, mengajar kita. Soalnya adalah kita mau dilatih atau tidak. Banyak orang yang terlalu banyak siap waktu untuk melayani sampai dia tidak pernah siap waktu untuk beribadah. Nah bayangkan kalau siap waktu melayani tapi tidak siap waktu beribadah. Kapan dia diisi? Apalagi kalau dia tidak punya waktu pribadi dengan Tuhan. Bagaimana kemudian dia bisa mempertahankan hidup dia secara rohani? Lama-lama saya punya istilah satu muncul. Dia menjadi aktivis rohani. Jadwal padat, segala macam barang banyak. Tapi dia tidak terikat dengan Tuhan. Hasilnya jangan heran saudara. Kalau dia suka bertengkar dengan sesama pelayan. Dia suka macam-macam. Amin. Terima kasih Elvina. Apa kabar?
Semoga yang digumuli itu sudah bisa selesai. Ibu Hendrika, khotbah yang baik satunya adalah satu kata dan satu perbuatan. Amin. Hormat. Terima kasih banyak. Nathanael Sebe, selamat malam. Nah, saudara-saudara, ini hal yang serius sekali dalam kita punya hidup toh. Karena itu tiap-tiap hari kita butuh menggumulinya. Saya ingin mengucapkan kembali hal-hal ini penting. Pertobatan, perenungan, saksi, perjumpaan dengan selama pelayan, dan yang terakhir itu berjumpa kembali dengan orang-orang masa lalu tapi sudah dengan tampilan yang baru. Hidupku bukanlah aku lagi, aku bukan yang dulu lagi. Itu bukan lagu yang Bateria Sonata punya sah. Tapi dalam perjumpaan dengan Tuhan kita menjadi baru. Menjadi baru dalam Tuhan. Saudara-saudara, saya buat khotbah ini dan saya merenungkan tadi dalam perjalanan dari Ibu Pendeta. Saya bilang, Mama coba dilihat kasih kita ini barang dulu. Di mana sesungguhnya? Kita merenungkan bersama-sama. Puji nama Tuhan, ini justru sebuah koreksi buat saya. Toh. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama bisa saling memberkati. Saya berdoa bagi saudara dan saudara berdoa bagi saya. Kita tidak pernah merenungkan bahwa suatu saat kita seperti ini. Terima kasih. Perenungan menjadi saksi. Amin. Itu semua hal-hal yang penting. Supaya kita bisa ukur pertobatan kita tuh sampai di mana. Mana yang perlu diperbaiki. Mana yang perlu diatur. Kadang-kadang kita bilang Anda belum bertobat sungguh-sungguh, tapi kita tidak memberi penjelasan apa itu pertobatan yang sungguh-sungguh. Akhirnya orang kelihatan tidak menahan tindakan, tapi tidak merubah cara berpikirnya. Dan itu yang jadi masalah. Mama Pendeta Desi Effendi, terima kasih banyak bergabung. Saya berterima kasih juga karena sudah ada kesempatan pelayanan seperti tadi malam. Tuhan memberkati, sukses dalam pelayanan. Itu hal yang indah. Bertobat jalan menuju kebenaran. Memang pertobatan itu penting, saudara. Perjumpaan dengan Tuhan itu. Nah, cara Tuhan berjumpa dengan kita ini kan beda-beda. Supaya kita bersaksi. Tidak sama. Beda. Saya tidak perlu bersaksi kepada saudara bahwa saya baru turun dari surga. Supaya saudara juga pikir kapan saudara naik ke surga. Tapi kita mengakui perjumpaan yang berbeda-beda dan itu luar biasa. Ya, saudara-saudara, mari kita belajar bahwa memang ada hal-hal di mana kita tidak boleh menjauhkan diri dari hal-hal ini. Kenapa? Kan Tuhan memanggil kita. Kalau Tuhan panggil kita tuh dia ada maksud, ada tujuan Tuhan. Jangan kita geser tujuan Tuhan menjadi tujuan kita. Jangan begitu. Tidak sehat. Tujuan Tuhan itu yang kita bertanya terus. Tuhan mau apa? Itu ada dalam bagian perenungan. Perenungan itu menjadi bagian tiap-tiap waktu. Apa sih maksud Tuhan dalam hidup saya? Apa sih? Kenapa? Dan itu menjadi istimewa, itu menjadi baik bagi kita semua. Memang kadang-kadang begitu. Kalau kita sudah bertobat kan orang suka bilang, kamu kan baru. Kita kan dianggap tidak punya apa-apa. Lantas saudara jangan langsung marah. Memang kok kita baru. Terima dulu. Terus bergumul, Tuhan itu bantu kita untuk banyak. Tidak usah ragu. Tidak usah ragu. Tuhan itu yang punya pekerjaan ini. Dia pasti mampu untuk melakukannya sendiri, tapi kemudian dia memanggil saya dan saudara. Itu penghormatan buat kita. Dapat penghormatan dari gubernur, saya kita subangga. Ini penghormatan dari Tuhan yang empunya ini hidup ini. Yang kalau dia bilang selesai. Kalau dia bilang fatukoa. Fatukoa itu tempat pemakaman, yang belum tahu. Nah itu, karena itu indah sekali kalau kita bersama-sama dengan Tuhan. Mari renungkanlah pertobatan kita, saudara. Kita renungkan sejumlah hal ini dan biar itu menjadi indah buat kita semua. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua supaya semakin hari kita lebih lagi dalam Tuhan. Kita tidak menjadi yang inti, tapi Tuhan yang menjadi inti. Kita bawa orang bukan kepada kita, bukan kepada gereja kita, tapi kita bawa orang datang kepada Tuhan. Jangan sampai kita bawa orang lebih kepada kita, sampai orang suka kita, sampai lupa suka Tuhan.
itu juga jadi masalah. Akhirnya kita saling menghakimi, kita saling menjatuhkan, kita saling menghina. Padahal sama-sama pelayan, sama-sama pendeta. Sama-sama disebut orang-orang yang diselamatkan. Diselamatkan bagaimana kok kita sampai suka menghina? Nah itu jadi masalah. Terima kasih banyak. Semoga saudara diberkati hari ini. Kita sama-sama berdoa besok kita bisa lebih interaktif lewat Zoom. Tetap di siaran live di grup teman pendeta Yandi tetap dijalankan, tapi kita juga pakai Zoom. Jadi besok ada 2 kamera tetap kita pakai. Tuhan pasti menolong kita untuk tetap bisa berjalan dalam pelayanan ini dengan sukacita. Senang sekali. Semula acara ini hanya 5 menit, 7 menit. Tapi kemudian teman-teman menyiapkan acara yang luar biasa ini dan saya senang untuk itu. Ya, Tuhan memberkati kita. Terima kasih banyak. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Ya, link Zoom-nya nanti besok di-share 1-2 jam sebelum kita mulai acara. Semoga kita bisa bergabung. Ingat, cuci muka, sikat gigi, baru ikut Zoom. Supaya kita tampak cerah. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan, kita mau berdoa. Oke, nanti saya kirim Ibu Deborah. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras. Supaya kita hidup lebih di dalam Tuhan. Tuhan yang jamah, Tuhan yang sembuhkan kita. Katakan satu kalimat kepada Tuhan malam hari ini. Kalau saudara tersentuh oleh pemberitaan firman ini. Katakan sesuatu. Dengan jujur. Manusia mungkin bisa kita tipu. Tapi kita tidak bisa menipu Tuhan. Dia menyelidiki hati dan dia tahu siapa kita. Bersih di hadapannya. Dia tahu semuanya. Bapa di surga, terima kasih. Engkau telah memanggil kami dan melawat kami. Kami terkoreksi dengan firman. Yang mampu merubah kami itu hanya Roh Kudus. Karena itu segala kekuatan kami taruh di bawah. Hanya Tuhan yang mampu untuk itu. Tuhan tolong kami. Kami tidak sanggup bahkan untuk mengatur diri kami sendiri. Kuasai dan teguhkan hidup kami. Jamah dan sentuh hati kami. Ubahkan kami seturut dengan kehendak. Seluruh jemaat Facebook Tuhan berkati. Bahkan semua kami yang ada di sini Tuhan berkati. Teman-teman tim semuanya. Kami percaya bahwa tidak ada yang kebetulan dalam nama Tuhan. Termasuk ketika mereka mengambil keputusan untuk melayani. Walaupun dengan cara-cara yang sederhana. Memanfaatkan perkembangan teknologi hari ini. Ya Tuhan Allah. Kami semua punya pergumulan pribadi. Pergumulan keluarga. Tolonglah kami. Cinta. Cita-cita. Citra diri. Pekerjaan. Pasangan hidup. Berbagai-bagai hal yang kami gumuli. Jangan biarkan kami sendiri. Apalagi di masa pandemi COVID yang sangat-sangat membuat kami terbatas. Sejumlah orang di PHK. Ada keluarga-keluarga yang ditinggal orang-orang terkasih. Ada yang terpapar COVID dan mereka sangat gelisah. Tuhan tolong pulihkan mereka. Tuhan tolong berikan keyakinan dan kepastian di dalam nama Tuhan. Tolong supaya kami tidak mencari keuntungan di tengah-tengah situasi sulit ini. Apa ada yang bisa kami nikmati? Tetapi jangan kami memanfaatkan situasi ini semata-mata untuk kepentingan pribadi. Kami berdoa bagi pemerintah kami. Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi setiap orang yang sungguh-sungguh ingin untuk menemukan hidupnya di dalam Tuhan. Tuhan berkati. Tuhan menolong. Di kesempatan ini ketika kami sebentar beristirahat, kami berdoa Tuhan memberkati. Biar kami tidur dengan baik. Rencana besok kami sekaligus akan melakukan pelayanan ini secara Zoom. Tuhan berkati supaya semuanya dapat berlangsung dengan baik.
Diberkati teman-teman tim yang mempersiapkannya. Kami tidak mau pandang remeh pelayanan ini. Tuhan memberkati mereka, semua alat, jaringan, dan lain sebagainya. Kami punya pergumulan pribadi, Tuhan tolong kami, jadilah menurut kehendak-Mu. Kami rindu berdoa bagi teman-teman jemaat Facebook yang rindu untuk didoakan. Kami bergumul bersama-sama dengan Yuni untuk studinya agar bisa menyelesaikan tesis dengan baik. Tuhan berkati Yuni Farmeda Tony. Berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, hikmat, dan semua proses dapat berjalan dengan baik karena campur tangan Tuhan. Kami bergumul bersama-sama dengan Nita. Besok akan dipanggil untuk vaksin kedua. Kami berdoa Tuhan memberkati supaya semua dapat berjalan dengan baik. Seperti apa yang Tuhan mau. Biarlah seluruh tanggung jawab ini dapat berjalan dengan baik. Kami bergumul bersama-sama dengan Barley untuk pemulihan kaki kanan. Kami berdoa supaya masa pemulihan ini bukan saja pemulihan secara fisik, tetapi pemulihan relasi dengan Tuhan itu menjadi sesuatu yang penting sebagai bagian di mana siara imannya. Tuhan memberkati hamba-Mu. Kaki yang dalam masa pemulihan ini Tuhan jamah, Tuhan berkati. Kami bergumul bersama-sama dengan Kesia Nelly untuk kesehatan keluarga. Tuhan memberkati mereka sekeluarga, tetap sehat, tetap kuat, berolahraga dan sebagainya itu yang bisa mereka lakukan. Tapi Tuhan menganugerahkan kesehatan supaya mereka tetap membangun kehidupan ini dengan berkualitas. Tolonglah mereka. Kami bergumul bersama-sama dengan Edo Doke untuk istri yang sudah sedikit membaik dan anak yang masih dirawat di rumah sakit. Keluarga ini bersyukur kan Tuhan sudah memberikan kepada mereka berkat anak, tetapi oleh karena proses ini istri masih mulai membaik, tapi anak masih di rumah sakit. Tuhan, apapun keadaan mereka, mereka milik kepercayaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan menjamah, kami berdoa Tuhan memulihkan. Kami bergumul bersama-sama dengan Friends Antoneta untuk kakak Saul yang sakit. Tuhan tolong jamah, Tuhan tolong pulihkan. Berkati makan, minum, dan istirahat, serta semua tindakan medik untuk kakak Saul. Kami bergumul bersama-sama dengan Om Felido Manu untuk anak Daniel yang lagi pendidikan di SPN Kupang. Seluruh proses ini butuh disiplin, butuh kesehatan, butuh semuanya. Kami minta Tuhan tolong, Tuhan kuatkan dia dan berikan kepadanya kekuatan, kesehatan, percaya diri, dan biar itu semua menyenangkan dia dalam seluruh proses ini. Kami bergumul bersama-sama dengan Ibu Carin Tomasui untuk anak-anak, anak Taisa dan Agung yang lagi pendidikan, yang bekerja di Labuan Bajo dan di Rote. Tuhan memberkati. Kami bergumul dengan keluarga ini karena mereka mau supaya anak-anak mereka menjadi anak-anak yang menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Diberkatilah mereka. Ibu Sukamto Lantu untuk anak Andreas dalam perjalanan, dalam persidangan masalah pesangon. Tuhan memberkati biar proses ini yang menjadi hak-haknya bisa didapat. Kami berdoa supaya semua dapat berjalan dengan baik. Tuhan menyertai perjalanannya dari Malang ke Surabaya. Tuhan memberkati semua proses ini. Terima kasih banyak. Akhirnya semua yang kami lakukan hari ini, semuanya kami persembahkan untuk hormat, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, shalom. Selamat malam buat kita semua. Shalom. Terima kasih banyak. Kita sudah mengakhiri semua ini di malam hari ini, di malam penuh berkat ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa besok malam jam 10 malam kita akan ada bersama-sama di malam penuh berkat bersama saya Pendeta Yandi. Khusus untuk besok malam diharapkan kita bisa pakai live di sini sekaligus juga di Zoom. Berharap saudara-saudara dapat mengikuti 1-2 jam sebelum
Malam penuh berkat dimulai, nanti linknya akan dibagikan. Ibu Faradila, memang banyak yang sudah meminta untuk jam 9, tapi karena di jam-jam itu saya masih pelayanan dan saya baru bisa melakukan ini di jam 10, mohon maaf sekali. Tapi semua live ini tersimpan dengan baik di grup ini. Boleh mengikutinya setelah besok pagi kalau tidak sempat mengikuti di malam hari. Adrian, selamat malam. Jangan lupa besok malam. Terima kasih banyak. Lin Manutuka, Deborah Iwan, terima kasih. Om Geri Fa, apa kabar? Tirsa Katu, salam. Semoga dalam sukacita dan sejahtera. Niti Mairi, Charlin Omusui, oke, Sum besok. Bisa naik, salam. Nomi Billy, terima kasih. Om Yeri Luase, Ibu Inge Aba, apa kabar? Sehat kok? Permenas Badu, salam. Cafe Biloa di Surabaya, terima kasih. Tarigan Grima, terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Shalom, Moras. Om Ferdi Domanu, terima kasih banyak. Apa kabar? Terima kasih. Linda Lubalu, shalom. Marta Batu Adu, shalom. Ruth Siangi. Om Eston Sabah, apa kabar? Terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Indri, terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Klandung School di Malang, selamat malam. Tuhan memberkati. Deborah Iwan, shalom. Noncet Nunai, terima kasih banyak. Mari Miabalo, terima kasih. Tote Selito hai, terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Feby Lulu, apa kabar? Selamat malam. Hormat. Tuhan memberkati kita semuanya. Jangan lupa besok malam. Sampai jumpa. Shalom.